Shalom with Frenzy, welcome back di service kita kali ini. Aku sangat bahagia dan juga excited buat join ibadah kali ini nih guys. Now for your information, kalau hari ini kita akan belajar tentang commitment forward. Jadi jangan lupa simak dengan baik materi yang diberikan nanti oleh Koben ya guys. Oke, sebelum kita mulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur buat segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi pada sore hari ini kami akan mulai ibadah Youth Frenzy. Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir supaya kami dapat mengikutinya dengan baik ya Bapa. Berkati juga firman akan disampaikan oleh Koben. Biarlah firman itu boleh mengubahkan kehidupan kami dan menjadi berkat untuk banyak orang ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hai Friends Members, senang sekali pada kesempatan ini masih bisa berbagi dengan kalian lewat message yang akan aku sharingkan. Aku berharap kalian bisa tetap excited dan selalu excited dalam menantikan setiap ibadah, setiap pengajaran, setiap pesan yang akan disampaikan oleh siapapun di dalam ibadah kita. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, aku bisa menghimbau dulu nih
buat kalian supaya kalian bisa fokus mengikuti, mendengarkan, jangan disambi dengan melakukan aktivitas yang lain agar kalian bisa mendengarkannya secara utuh. Kalian bisa hentikan aktivitas kalian, lalu stay fokus di depan gadget kalian, handphone, TV, ataupun tab kalian, silahkan. Atau kalau mungkin kalian nggak bisa buat menghentikan aktivitas kalian, jeda dulu atau pause dulu nih videonya. Lalu ketika kalian sudah siap, baru standby dan bisa mendengarkan lagi. Supaya kalian bisa nggak sepotong-sepotong waktu mendengarkan firman yang akan disampaikan. Oke, hari ini aku mau sharing, aku mau belajar, aku mau menyampaikan sebuah materi tentang komitmen. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kalian mengerti atau mengingat atau memahami tentang makna komitmen itu di dalam kehidupan kalian? Aku curiga, jangan-jangan karena saking seringnya kalian dengar atau bahkan kalian mengucapkan, sekarang kalian lupa makna komitmen. Atau sesungguhnya yang maknanya begitu dalam, kita sudah menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa aja. Nah, kita mau bahas itu lebih lanjut dalam materi hari ini, supaya harapanku adalah supaya kalian bisa mengingat kembali, bahkan mendapatkan suatu insight yang baru tentang komitmen, sehingga kedepannya kalian nggak akan mudah untuk bisa memutuskan mengambil komitmen. Kalian bisa sungguh-sungguh memikirkan sebelum kalian berkomitmen. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, aku mengajak buat setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan pengajaran firman, sharing materi yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Biarkan melalui firman hari ini bisa menjadi suatu hal yang menguatkan setiap kami, yang mengingatkan, dan bahkan mampu untuk kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin sertai hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga teman-teman yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, waktu tadi aku bilang tentang komitmen, aku yakin dari kalian sudah memikirkan tentang, oh Allah, komitmen itu janji, komitmen itu adalah hubungan, komitmen itu adalah suatu wujud tindakan, dan lain sebagainya. Kan pasti sudah memiliki definisi itu di dalam pemikiran kalian. Tapi di sini aku mau mengingatkan kita sekali lagi, betul apa yang kalian pikirkan, tapi aku mau menyamakan persepsi kita bahwa komitmen adalah wujud keterikatan kita kepada sesuatu. Aku yakin kita udah sering mendengarkan kata komitmen, atau bahkan kita sendiri mengucapkan komitmen itu. Waktu mungkin kita ditanya sebelum kita join ke sebuah organisasi tertentu, mau nggak kamu komitmen buat organisasi ini? Mau nggak kamu berkomitmen bekerja keras, memberikan yang terbaik di dalam perusahaan ini? Atau mungkin di dalam pelayanan, kalian juga diminta buat komitmen. Di dalam komunitas mungkin, di dalam setiap tanggung jawab yang mungkin akan kalian pegang nantinya. Apa kamu mau berkomitmen? Mungkin kalian karena sudah keseringan dengar, terus kalian akhirnya ya udahlah jawab iya aja. Kalau nanti ternyata situasinya nggak enak, situasinya berubah, aku semakin ditekan dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam organisasi, dimanapun, ya udah tinggal caw aja, atau tinggal pergi aja, tinggal ngilang, tinggal ghosting, problem solve, kelar, ya kan? Nah, makna komitmen nggak secetek itu, tahu ya, secetek ya, nggak sedangkal itu. Kalau kalian perhatikan, dunia saat ini mengajarkan bahwa hiduplah dalam kenyamanan, hiduplah dalam kebebasan. Buat apa ada ikatan? Nggak enak kalau terikat itu, ya kan? Apalagi kalau ternyata waktu kita memutuskan untuk mengikatkan diri kita, ingat definisi komitmen tadi adalah bentuk keterikatan, ternyata apa yang kita pegang itu nggak enak, memberatkan setiap kita. What for? For what? Buat apa? Ya kan? Mungkin itu yang jadi pemikiran kita. Nggak enak. Hidup terikat dan lebih baik hidupnya nggak terikat. Kalau bosmu, ini yang mungkin dunia ajarkan, teman-teman kalian sebutkan, atau mungkin ada banyak yang bilang, kalau bosmu nggak enak, ya udah tinggal resign, ya kan? Kalau
ternyata tanggung jawab di dalam apapun yang akan kamu pegang itu semakin memberatkan kamu, ya udah skip aja, oper aja ke yang lain ya kan, gampang, ngilang aja kayak gitu. Belum lagi kalau kita ngelihat nih komitmen dalam hubungan tentang pernikahan misalnya, ini memang mungkin masih jauh dari kalian, tapi ini banyak dilakukan oleh public figure atau artis, di mana mereka waktu memutuskan untuk menikah, mereka dengan mudahnya bisa bercerai, mereka bisa berganti pasangan. Ini menunjukkan buat kita bahwa arti komitmen mungkin nggak sedalam itu untuk mereka. Padahal kalau kita tahu pernikahan adalah suatu komitmen jangka panjang, ya kan? Nah, juga mungkin ini yang paling relate nih sama kalian yang mungkin lagi berharap diet. Banyak yang di luar sana ngomong, buat apa diet? Diet kan dimulai besok. Nah, ini kan juga mengajarkan bahwa komitmen ya gampang, besok aja bisa. Kalau enggak mungkin kan ya udah tinggal aja, ya kan? Yang seperti itu. Nah, ini yang buat kita bisa kompromi dengan komitmen. Oh, ternyata kalau niru si A bisa kok kayak gini, diet besok aja kok. Oh, ternyata kalau pernikahan bisa nggak perlu komitmen jangka panjang kok. Oh, kalau nggak enak di tempat kerja, ya udah tinggal resign aja kok. Nah, ini kan yang dunia ajarkan untuk bisa kompromi dengan yang namanya komitmen. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita lihat, ada banyak sekali tokoh Alkitab yang berkomitmen akan sesuatu yang akhirnya menghasilkan sesuatu juga di dalam kehidupan mereka. Sebut saja Yusuf. Waktu Yusuf ini berkomitmen untuk hidup kudus, ya kan? Lalu berikutnya ada Ruth. Ruth ini adalah orang perempuan Moab yang juga berkomitmen untuk setia mengikuti ibu mertuanya. Padahal suaminya atau anak dari Naomi ini sudah meninggal, tapi dia tetap setia, dia tetap berkomitmen. Dan ada lagi, mungkin Daniel. Nah, mungkin aku juga akan lebih spesifik. Hari ini bahas tentang komitmennya Daniel. Daniel nggak mau meninggalkan jam doanya, bahkan sekali sampai para pejabat yang lain yang iri sama dia, berusaha buat menjatuhkan dia tetap setia. Sampai akhirnya kalau kita ingat, itulah yang buat Daniel akhirnya dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Sebetulnya kalau untuk beberapa orang tokoh Alkitab tadi yang disebutkan, ada nggak sih kesempatan untuk kompromi dengan komitmen mereka? Yusuf ya bisa aja nggak hidup kudus satu kali aja. Atau mungkin Ruth, dia bisa punya kesempatan untuk bisa menikah lagi, pulang ke tanahnya, dan bisa melanjutkan kehidupannya. Atau bahkan Daniel juga sebetulnya ya udahlah, skip aja jam doa, cuma 30 hari, ya kan? Kalau kalian baca nanti lebih jelasnya di sana dikasih peraturan 30 hari untuk nggak menyembah selain pada raja. Nah, kan bisa sebetulnya cuma 1 hari, 2 kali, 30 hari aja loh. Nggak usah buat berdoa, ya kan? Tapi ternyata Daniel, Yusuf, dan Ruth nggak memutuskan untuk itu. Mereka nggak berkompromi untuk melanggar komitmen yang sudah mereka tetapkan. Nah, kalau kita lihat Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di Daniel 6 ayat 6, dikatakan bahwa, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel dijebak sama yang lain, sama pejabat yang lain, untuk bisa dihukum, untuk bisa menjatuhkan dia. Lihat di ayat 14, singkatnya, lalu kata mereka kepada raja, kata para pejabat itu kepada Raja Darius, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, jebakan ini akhirnya tepat sasaran, karena mereka tahu Daniel nggak akan kompromi dengan komitmennya, akhirnya ketahuan, dan kenalah jebakan ini ke Daniel. Dia akhirnya juga harus dihukum untuk dilemparkan ke dalam gua singa. Raja sedih waktu dia tahu hal ini, karena Daniel adalah seorang yang sangat disayangi, disenangi sama Raja Darius. Sebelum dimasukkan ke dalam gua singa, di ayat 17b juga dikatakan bahwa Raja Darius ngomong sama Daniel, Allahmu yang kau sembah yang akan melepaskan engkau. Aku yakin sebagai seorang manusia biasa, Daniel pun juga akan ada ketar-ketir, tahu ya ketar-ketir, ketakutan atau khawatir, karena
dia tahu hukumannya akan dimasukkan ke dalam gua singa nih. Nggak ada singa yang tiba-tiba jinak kalau belum kenal sama orang yang mendekatinya itu. Bisa-bisa langsung mati, habis dimakan sama singa. Namun, karena komitmen Daniel kepada Tuhan yang buat dia akhirnya selamat. Bahkan, kalau kita lihat di endingnya, karena kita udah tahu sama-sama nih ceritanya bahwa akhirnya Daniel selamat, dan di endingnya ketika Daniel sudah dikeluarkan lagi, di sini baca ya ayat 26-29. Ini efeknya, ini dampaknya waktu Daniel bisa mempertahankan komitmennya. Ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya siapa? Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Dari komitmen Daniel menunjukkan kalau akhirnya seluruh bangsa, dikatakan di sini seluruh bangsa dan bahasa menyaksikan perbuatan itu, menyaksikan perbuatan Tuhan yang begitu ajaib terhadap Daniel. Akhirnya semakin banyak orang yang mengenal Allahnya Daniel. Wow, itu dampak dari komitmennya. Daniel diselamatkan, tapi nggak hanya untuk Daniel, tapi kisahnya diketahui sama seluruh bangsa. Bahkan sampai di kita sekarang, kita mengerti kisah Daniel ini adalah kisah yang luar biasa. Daniel juga akhirnya diangkat dengan memiliki kedudukan yang tinggi di zaman itu. Wow, itulah dampak waktu kita memutuskan nggak kompromi dengan komitmen kita pegang teguh apa yang namanya komitmen yang sudah kita tetapkan sedari awal. Aku mengatakan bahwa dalam hal apakah kamu mau untuk berkomitmen, dalam hal itu pula lah yang akan menjadi kekuatanmu. Ya, nanti kalian bisa baca nih yang aku sampaikan di sini nanti. Nah, orang yang mau berkomitmen dalam pekerjaannya akan ahli di dalam bidang di mana dia mau berkomitmen itu tadi. Suatu waktu, aku ada sharing sedikit nih, aku punya kesempatan untuk visit di pabrik di tempat aku bekerja sekarang untuk mengerjakan sebuah proyek. Di sana aku perlu meeting, aku perlu ketemu dan diskusi dengan beberapa pimpinan yang ada di sana. Untuk menyelesaikan proyek itu ada salah satu pertanyaan yang aku ajukan ke mereka. Pak, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Dengan santainya, dengan polosnya, Bapak itu menjawab, ya sudah 18, dari 18. Mereka bilang gitu. Oh, dari 2018 Pak maksudnya? Aku dengan polosnya yang menanggapi kayak gitu. Oh enggak, 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Iya, dan ternyata rata-rata di sana memang sudah cukup lama. Mereka setia akan pekerjaannya, nggak hanya 18 tahun. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, 35 bahkan kalau aku ingat, kalau nggak salah, yang paling lama ada yang sampai 38 tahun yang memang mengabdikan diri untuk bisa bekerja di pabrik tersebut. Di pabrik ini. Wow, aku kalau batin gitu mungkin ya, ini mungkin sampai mama papaku dulu belum ketemu, mereka sudah mulai kerja di sini. Mereka dari lulusan sekolah mereka atau bahkan mungkin kalau mereka nggak menyelesaikan sekolah, akhirnya mereka bekerja, dan dari mereka yang bujangan, mereka single sampai sekarang punya cucu, mereka tetap bekerja di sana. Waktu aku tanya ke mereka, kenapa Pak kok Bapak betah untuk kerja di sini? Ya, saya nyaman Pak di sini. Atasannya yang menyenangkan, bisa mengerti kondisi pekerjaannya, ya udah saya kerjakan. Dulu yang saya nggak bisa apa-apa, sekarang saya sudah ahli. Dulu saya masuk sini hanya sebagai operator Pak, cuma bantu buat ngepaki barang. Tapi sekarang saya sudah punya bawahan, saya sudah punya tim yang bekerja atas perintah yang saya berikan ke mereka. Wow,
perusahaan ini begitu berjasa Pak buat saya, sehingga dari dulu yang saya mungkin nggak punya apa-apa, sekarang saya sudah punya kehidupan, saya sudah punya anak, saya sudah punya keluarga, sampai saya juga udah punya cucu. Wow, begitu berkomitmennya mereka di dalam pekerjaan yang mereka sudah pilih sedari awal. Nggak cuma itu, ada satu bapak-bapak yang unik juga, yang waktu suatu di dalam proyek itu dia nggak bisa baca. Aku kasih form ke dia untuk dia bisa tuliskan ke dalam form itu, dia nggak bisa baca. Pak, maaf Pak, tulisannya terlalu kecil, kacamata saya ketinggalan. Terus aku dengan dia polosnya sekali lagi jawab, oh ya nggak apa-apa Pak, saya bantu buat bacakan. Tapi mungkin apa Bapak juga berkenan kalau Bapak bisa ambil kacamata Bapak? Ya kan, aku pikir mungkin ketinggalan di ruangannya. Atau mungkin rumahnya ada di sekitar situ, nanti jam istirahat dia bisa ambil keluar, sehingga buat dia bisa nyaman untuk membaca dan menulis apa yang seharusnya mereka tulis, ya kan. Tapi ternyata dia jawabnya, wah nggak bisa Pak, oh nggak bisa ya Pak, rumah Bapak sekitar sini tah, aku kayak gitu, dan ternyata jawabnya, enggak Pak, rumah saya di Jombang. Rumahnya di Jombang Pak? Iya, rumah saya di Jombang. Terus kesini dari ngekos atau tinggal kontrak? Enggak Pak, ya saya PP Pak, tiap hari ke sini dari Jombang ke sini. Wow, dari Jombang ke pabriknya itu kalau aku lihat di Maps ada cukup waktu 1,5 jam seperti itu, dan dia juga hanya naik sepeda motor gitu loh. Dan beliau seneng karena setiap hari melakukan itu tetap setia untuk melakukan pekerjaannya. Itu suatu yang unik, PP untuk perjalanan yang begitu jauhnya. Kalau aku ingat sendiri, kayak aku bahkan yang sudah terfasilitasi, aku yang mungkin dengan keadaan yang ya lebih baik dari mereka, kadang masih merasa males, kadang masih ngerasa aduh buat bangun pagi aja kayak susah, mau berangkat kerja aja rasa aduh aras-arasan. Mungkin kalian juga ada yang pernah merasakan apa yang aku rasakan, entah dalam pekerjaan, entah di dalam kuliah, atau mungkin di dalam sekolah online kalian, apapun. Mungkin kan ada yang seperti itu, tapi ternyata lihat, ada orang yang sedemikian berkomitmennya, mereka menjaga itu sedari awal mereka bekerja sampai sekarang mereka sudah ahli, mereka sudah expert, mereka jadi pimpinan, mereka jadi seorang yang dipercaya daripada orang-orang yang lain. Bukan hanya satu orang atau 1-2 orang yang aku sebutkan, enggak. Kebanyakan dari mereka seperti itu, berpuluh-puluh tahun sudah bekerja di sana. Ada satu quotes lagi yang aku mau kutip dari seorang American author, dikatakan bahwa without commitment, you can have depth in anything. Tanpa komitmen, kita nggak bisa memiliki sesuatu yang mendalam di dalam apapun, di dalam segala sesuatu. Seperti yang tadi aku ceritakan. Jadi, kalau seandainya kita nge-charge handphone kita, andai kata kita berada di sebuah ruang tunggu untuk antri kayak gitu ya, kita butuh buat nge-charge handphone, kita harus duduk karena antrian masih cukup panjang, ya udah kita duduk di sana, charge ke colokan terdekat. Tapi ternyata nggak lama, 5-10 menit kemudian antriannya maju, dan kita mau nggak mau harus maju. Kita lepaskan handphone kita cabut chargernya, duduk di bangku yang lebih depan lagi, dan kita cari colokan yang lebih mendekati. Tapi ternyata sama lagi, 5-10 menit kemudian kita harus maju lagi. Apa yang terjadi dengan handphone kalian? Aku yakin dia nggak akan penuh, dia bisa jadi tambah panas, atau bahkan dia lama-kelamaan kalau seperti itu terus, baterainya akan rusak. Karena arus listriknya juga naik turun, dicabut, pasang, dicabut, dipasang, dicabut, dipasang. Dia nggak akan bisa berfungsi dengan optimal. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak pernah setia untuk terus melekat akan sesuatu, kita nggak akan pernah mendapatkan dampak yang maksimal dari apa yang sedang kita kerjakan itu. Belum selesai di sini, kita udah pengen ganti sana. Belum selesai yang di sana, kita sudah pengen balik ke sini lagi. Belum selesai yang di sini, kita sudah pengen balik yang ke sana. Kita cari yang lain lagi. Kita nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang begitu mendalam. Kita nggak akan pernah jadi seorang ahlinya kalau kita berkelakuan seperti itu, atau ketika kita nggak punya komitmen akan sesuatu hal. Itu yang perlu kita highlight di sini. Lalu pertanyaan berikutnya nih, bagaimana cara membangun komitmen kita terhadap sesuatu? Kita harus tahu dulu bahwa untuk memegang komitmen adalah hasil keputusan kita terhadap sebuah pilihan.
Tentu, sebelum kamu mengatakan ya untuk sebuah komitmen, kamu punya pilihan untuk mengambilnya atau enggak. Dan kamu juga harus punya pengertian ketika kamu akan menjawab ya, artinya kamu akan mengikatkan dirimu pada hal yang kamu iyakan itu tadi. Paham ya? Masih paham? Belum pingsan? Nggak ngantuk kan dengan apa yang aku sampaikan? Ya, oke, tetap fokus. Ya, waktu kita akan mengatakan ya, artinya konsekuensinya kita akan mengikatkan diri sama hal yang kita sedang iyakan itu tadi. Nah, makanya berpikirlah baik-baik sebelum kalian akan mengambil komitmen terhadap sesuatu. Tenangkan diri, renungkan lagi, tanya Tuhan, berdoa, apakah memang ketika kamu akan melakukan ini, itu adalah yang terbaik buat kamu. Kamu harus mantap dan harus yakin dulu terhadap pilihan yang akan kamu ambil. Jangan nanti ketika kamu sudah ambil, kalau kamu sudah senang, kamu udah nggak senang lagi, lalu kamu sudah bosen, kamu udah malas, kamu udah nggak mau mengerjakan itu lagi. Waktu sudah nggak ada orang-orang yang dulu ada di sekelilingmu, terus sekarang mereka sudah menghilang, akhirnya kamu juga ikutan ngilang. Nah, itu bukan komitmen, itu namanya hanya emosi sesaat aja. Waktu senang ya ikut senang, waktu nggak senang ya udah ngilang aja. Itu bukan yang namanya komitmen. Karena temennya banyak, aku mau join ke komunitas ini, tapi sekarang mereka udah pada lulus, udah nggak asik dulu, ikutan ngilang. Jangan buat melakukan seperti itu. Menurutku hal ini sama dengan orang yang akan berkomitmen untuk menikah, ya kan? Menikah adalah komitmen jangka panjang seperti yang tadi aku mention. Dia bingung untuk memutuskan apakah ini benar-benar akan berkepanjangan atau ini hanya cinta saat aja, atau ini hanya emosi sesaat aja. Apakah ini pilihan terbaik atau bukan? Dia nggak pernah tahu karena masih belum yakin. Nah, ini mungkin yang menyebabkan juga banyak orang yang masih belum memutuskan untuk menikah. No, nggak. Maksudku, aku bukan pembelaan diri, tapi mungkin banyak yang memiliki pemikiran seperti itu sebelum mereka memutuskan untuk berkomitmen jangka panjang di dalam suatu pernikahan. Jadi makanya komitmen itu bukan hanya sebatas di ucapan, tapi bagaimanakah wujud tanggung jawab kita terhadap keputusan yang akan kita ambil. Kamu siap bertanggung jawab dan kamu sudah yakin akan hal itu, pikirkan baik-baik sebelum kamu mau membangun sebuah komitmen. Yang berikutnya, kalau kita udah berkomitmen, gimana caranya buat mempertahankan komitmen itu? Komitmen itu continue. Tahu continue ya? Continue itu adalah berterus-terusan, nggak hanya satu kali aja. Apapun yang akan terjadi di depan, kita akan stay and we never leave. Kita harus tetap setia di sana. Orang yang berkomitmen akan kelihatan lewat apa? Lewat tindakannya. Apakah tindakannya itu berkualitas dan apakah tindakannya menjadi sebuah prioritas? Karena komitmen akan kelihatan dari sana, lewat kualitas yang dihasilkan, dan apakah tindakan itu diprioritaskan sama dia. Nah, kalau kita bingung, ya gimana cara mempertahankannya? Aku ada dua hal yang mungkin aku bisa mention ke kalian. Yang pertama adalah rewind the background. Rewind the background. Ingat lagi, waktu kamu tarik ke belakang dulu, apa sih tujuanmu? Apa yang buat kamu dulu yakin untuk kamu bisa mengambil komitmen ini, dan apa yang mendorong kamu sehingga kamu akhirnya mau melangkah, mau menjawab untuk ya akan komitmen itu. Dengan terus menanamkan, dengan terus mengingat apa tujuan awal, apa hal mula-mula yang dulu kamu rasakan, yang ingin kamu bangun dulu, itu akan mempertahankan komitmen kita. Atau yang kedua, do not get bored, atau jangan jadi bosan. Seringkali waktu kita di tengah melaksanakan komitmen kita melakukan banyak hal yang nggak support sama kita, akhirnya kita males, kita bosen, kita tawar hati, kita sudah udah nggak mau lagi buat melakukan itu. Ingat, yang mampu mengontrol diri kita, sikap kita adalah diri kita sendiri. Kondisinya berubah, mereka sudah nggak pada support,
mereka sudah pada hilang, tuntutanku semakin banyak, aku semakin repot, dan aku juga punya pekerjaan sekarang, aku semakin sibuk sama hal lain. Apa yang harus dilakuin kalau sudah seperti itu? Ubahlah metode daripada hal yang sedang kamu komitmenkan tadi. Ubahlah metodenya. Kalau misal nih, kamu belajar dengan cara membaca, membuat kamu cepat ngantuk, maka ubahlah metodenya dengan berdiri, dengan berjalan sambil menghafalkan. Ya, ubah metodenya. Atau kalau dengan main game sebelum kamu akan mengikuti sebuah kelas, itu akan buat kamu nggak fokus, nggak konsentrasi di dalam perkuliahanmu, maka jangan bermain game dulu sebelum kamu memulai kelasmu. Ya, atau kalau dengan cara kamu chat di grup, kamu memberikan info sesuatu, nggak ada yang merespon, hanya dibaca aja, maka ubahlah metodenya. Mungkin dengan personal chat akan membuat mereka merespon apa yang sedang kamu infokan. Ya, metode yang sama akan membuat kita berputar-putar-putar pada hasil yang sama terus-menerus. Oke? Masih fokus? Masih paham dengan apa yang aku sampaikan? Oke, terakhir, bisakah komitmen itu berakhir? Bisa nggak menurut kalian? Oh, nggak bisa, kan komitmen itu continue. Oh iya, bisa sih. Apa? Jawabannya adalah bisa. Wow, kok bisa? Coba kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau kalian ingat, komitmen sering diumpamakan sebagai sebuah tanaman yang melekat di dalam sebuah pot. Waktu dia harus berpindah pot yang lain, ke pot yang lain, ke pot yang lain, dia akan mati, ya kan? Tapi di sini dituliskan bahwa ada waktunya. Waktu kita udah menanamkan sesuatu, ada waktunya untuk dia ini dicabut. Sama dengan komitmen. Komitmen pun sebetulnya ada batas waktunya. Lah, kok bisa? Emang ada ya yang seperti itu? Ada. Kalau mungkin kalian ingat nih, atau kalian waktu nonton film tentang pernikahan lagi. Kenapa sih kok dari tadi tentang pernikahan? Ya, karena pernikahan adalah contoh yang relate dan kedepannya pasti kalian juga akan alami itu. Jadi ini sebuah bekal juga buat kalian. Bukan hanya buat aku, tapi buat kalian juga. Contohnya, waktu sampai mana tadi? Komitmen. Itu mencapai batas waktunya, itu adalah tanda berakhirnya komitmen itu. Ya, contohnya kayak tadi nih yang pernikahan. Waktu sepasang lelaki dan wanita ini menikah, mereka mengucapkan janji nikah, ya kan? Saya menerima kamu sebagai suami atau istri, melewati suka duka sampai maut memisahkan, ya kan? Ternyata ada batas waktunya loh, orang menikah itu sampai maut memisahkan, bukan sampai suami atau istriku diambil orang lain, bukan, ya. Jadi batasnya seperti itu. Lalu contoh yang lain nih. Jangan tentang pernikahan terus, oke. Yang lain, kayak misal kalau kalian yang bekerja, pekerjaan kan di awal juga ada masa kerjanya atau ada kontrak kerja yang sudah diberikan dari awal. Oh, ternyata kamu dikontrak 6 bulan, dikontrak 1 tahun, seperti itu udah jangka waktumu untuk berkomitmen. Selepas dari jangka waktu itu, kamu bisa memutuskan apa kamu mau terus melanjutkan komitmenmu di sana atau kamu pengen pindah atau pengen cari yang lain dengan berbagai alasan, pengen cari pengalaman baru, bos yang nggak enak, teman kerja toksik, dan lain sebagainya. Itu keputusanmu. Atau yang lebih turun lagi usianya, kalau kalian yang ada di level sekolah, waktu kalian bersekolah, di awal pun kalian juga sudah tahu bahwa sebetulnya kalian punya batasnya untuk berkomitmen di dalam sekolah itu. Di dalam sekolah itu, kamu tentu harus mengikuti segenap peraturan yang akan disampaikan, menuruti setiap ajaran gurunya, berteman dengan orang-orang yang ada di sana, bahkan menggunakan seragam yang menjadi identitas dari sekolah itu. Atau kalau ternyata sekolah itu adalah masuknya jamnya lebih pagi daripada jam sekolah yang lain, maka mau nggak mau kita harus bangun lebih pagi juga. Masuknya 6.45, misal seperti itu, masuknya 6.45. Berarti
setidaknya kita bisa bangun lebih pagi di jam 5:30, kita mempersiapkan diri dan 6:15 kita bisa berangkat supaya nggak terlambat. Padahal mungkin teman-teman yang lain itu sekolahnya masuknya jam 7, jam 7.30, atau yang lebih siang lagi sampai jam 8 mungkin ada. Jadi mau nggak mau ketika kalian bersekolah di sana kan harus berkomitmen untuk bangun lebih pagi. Tapi begitu kalian sudah lulus, kalian sudah nggak bersekolah lagi di sana, apakah kalian masih harus seperti itu, masih harus berseragam waktu kalian masuk ke kuliah, kalian harus masih pakai seragam sekolah kalian di SMA? Aku yakin enggak. Ataupun waktu kalian sudah lulus dari sekolah, apakah masih harus mengikuti class meeting? Apakah kamu tetap harus berdiri, memberi salam, selamat pagi Bu? Enggak ya kan? Itu adalah batas waktu komitmen kita ketika kita ada di dalam sekolah. Tapi setelah kita lulus kuliah, lulus sekolah, waktu kita melanjutkan ke kuliah, kita sudah nggak harus melakukan komitmen yang sudah kita lakukan dulu di sekolah. Paham ya poinnya? Bahwa sebetulnya komitmen itu ada batas waktunya ketika di awal kita sudah menyepakatinya dengan siapa kita membuat kesepakatan itu, dengan siapa kita mau berkomitmen, di dalam pekerjaan kalian, di dalam sekolah, di dalam mungkin hubungan kalian dengan orang lain, atau bahkan di dalam pelayanan kalian. Nah, ini yang jadi yang perlu kalian pikirkan juga baik-baik. Di mana kamu sedang berkomitmen sekarang? Apakah kamu sudah bosan, atau kamu sudah capek, kamu sudah nggak mau atau enggan untuk berkomitmen lagi? Coba bayangkan dan coba renungkan sendiri. Aku berharap message tentang komitmen hari ini bisa mampu menjawab berbagai hal yang dipikirkan oleh kalian. Mungkin yang seperti ini, atau yang seperti ini. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menemukan jawaban ketika kalian bingung tentang harus memutuskan sebuah komitmen ini. Oke, oh ya, sebelum aku selesai, aku mau mengapresiasi, aku salut sama kalian yang tetap sudah stay dari awal sampai dengan saat ini. Kita mau berakhir. Artinya kalian sudah mengimplementasikan langsung message yang disampaikan hari ini, bahwa kalian sudah mau berkomitmen untuk mendengarkan, untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Jadi, mungkin buat kalian yang baru join di tengah-tengah atau belum mengikuti secara utuh, aku masih menghimbau kalian, mengingatkan sekali lagi, untuk kalian tetap bisa mengulang dari awal atau di mana kalian ketinggalan tadi. Mungkin kalau kalian yang mencatat juga akan lebih baik, kalian bisa catat dan lengkapi itu. Nah, supaya tujuannya kalian bisa mempelajari komitmen ini secara utuh, diingatkan kembali tentang makna komitmen ini yang begitu mendalam. Bukan menganggap komitmen ini adalah sebagai hal yang biasa aja. Oke, semoga memberkati setiap kalian, dan yuk kita akhiri message hari ini dan ibadah kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur sore ini, saat ini kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami. Hamba-Mu juga sudah boleh menyampaikan message yang sudah Engkau taruh di hati hamba-Mu ini. Biarkan dengan message yang begitu sederhana, dengan begitu terbatasnya hamba-Mu ini, bisa menguatkan buat setiap members yang mendengar, setiap viewers yang menonton. Buat kami ini diingatkan kembali bahwa betapa pentingnya makna komitmen itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan buat benar-benar bisa memastikan diri kami, meyakinkan diri kami untuk sungguh-sungguh menjalankan komitmen apa yang sudah kami ambil. Atau bahkan sebelum kami berkomitmen pun, kami sudah bisa memantapkan diri untuk bisa pasti melangkah dengan penuh tanggung jawab memegang komitmen yang akan kami ambil itu. Bantu setiap kami Tuhan dalam setiap struggle kami tentang komitmen ini, kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Biar kami bisa mengingat kembali tujuan awal, mengapa kami mau berkomitmen. Dan ketika mungkin kami bosan, kami capek, kami malas, di tengah-tengah kami menjalankan komitmen, ajar kami untuk kami bisa berpikir kreatif, untuk tahu metode apa yang akan kami lakukan, agar membuat kami nggak bosan lagi, agar kami tetap bisa melakukan komitmen ini sampai dengan pada akhirnya. Tuhan yang jaga setiap kami, hamba-Mu ini percaya firman yang begitu sederhana ini bisa membantu setiap kami melewati hari-hari kami dengan penuh bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini pun kami akan mengakhiri ibadah
kami pada sore hari ini. Tuhan yang limpahkan berkat-Mu buat setiap members dari Frenzy. Mungkin mereka masih dalam keadaan yang nggak baik, mereka mungkin sakit atau mengalami hal yang nggak enak. Tuhan yang bantu mereka untuk bisa menemukan solusi terbaik, Engkau yang berikan jawaban, Engkau yang berikan kesembuhan, Engkau yang berikan jalan terbaik buat mereka, sehingga mereka mampu keluar dari hal yang menjadi struggle mereka sekarang. Bersyukur juga jika kami sampai saat ini masih dalam kondisi yang baik. Kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami terus bisa berjalan dengan tegak, karena kami tahu ada Tuhan yang menopang dan selalu menyertai setiap langkah, dimanapun kaki kami akan melangkah. Tuhan yang memberkati setiap Frenzy members di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan, atau di dalam hal yang lain, tanggung jawab mereka, di dalam hubungan mereka. Tuhan yang pakai mereka bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan yang buat hamba-hamba-Mu ini menjadi seorang yang bisa memancarkan terang dan garam-Mu dimanapun mereka ditempatkan. Kami bersyukur Tuhan dengan kondisi yang semakin membaik ini, jagai kami agar kami juga terus bisa menjaga rasa ketertarikan kami, gairah kami, semangat kami dalam mengikut Tuhan. Biarkan kami bisa memompa kembali spirit kami, dan setiap kali kami mengingat akan Engkau, kami bisa terus bersemangat, karena kami tahu kami sedang melayani dan mengikuti Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami selesai untuk beribadah pada sore hari ini. Berkat-Mu terus tercurah buat kami dalam hari ini, besok, sepanjang minggu ini, beberapa dalam jangka waktu ke depan. Tuhan yang tetap ada bersama dengan kami. Pertemukan kami kembali di dalam ibadah minggu depan dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang bersemangat, dengan keadaan yang selalu excited. Kami bersyukur di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week and God bless you. Youth Frenzy, hari ini kita belajar without commitment, we can have depth in anything. Jangan lupa untuk dilakukan di kehidupan kita juga ya guys. Well guys, aku ada beberapa info nih buat kalian hari ini, yaitu minggu depan kita akan beribadah secara onsite ya guys di gereja. Jadi, yuk kalian yang rindu beribadah di gereja bersama Youth Frenzy, jangan lupa untuk daftarkan diri kalian ya. Dan juga dari Frenzy Community, nih yuk join guys. Dan buat kalian yang belum bergabung, boleh tanya aja langsung di IG kita di @youthfrenzy, supaya kalian bisa tahu kalian masuk wilayah yang mana dan join di Frenzy Community kalian. Dan juga buat kalian yang rindu memberikan persembahan kalian bisa memberikan persembahan secara online ya guys. Oke, sekian ibadah hari ini. God bless you.